Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, cara masak mudah. Nah, sekarang kita mau buat dendeng sapi ya. Jadi kamu harus siapin dulu daging sapinya. Lalu nanti kita akan membuat dendeng sapi yang enak. Nah, ini caranya adalah tinggal gepuk-gepuk aja dicobek gitu ya, atau diulekkan itu. Nah, digebuk-gebuk aja sampai dendengnya itu tipis sesuai selera ya. Jadi digebuk-gebuk aja sampai merata, jadi mudah kan. Dan coba hati-hati ya cara gebuknya biar dendengnya itu nggak pecah atau robek-robek ya. Jadi harus tetap hati-hati. Jadi tekanannya itu seimbang, tidak cepat atau tidak terlalu lama juga. Jadi harus seimbang biar hasilnya itu bagus dan merata. Nah, itu adalah caranya ya. Nah, ini kamu gepuk-gepuk aja semua daging dendengnya ya. Digebuk-gebuk aja dan dendengnya biar merata hasilnya, sambil dicek bagian mana yang masih tebal. Nah, ini caranya. Nah, ini saya pakai daging sapi ya. Jadi daging sapi segar. Lalu digebuk-gebuk gitu semuanya biar hasilnya merata. Jadi semuanya harus digebuk dengan sempurna seperti itu ya. Nah, kalau semua dagingnya sudah digebuk-gebuk itu, sekarang kita mau siapin bumbunya. Bumbunya gampang ya. Ini saya pakai bawang putih. Bawang putihnya agak banyak juga nggak apa-apa, biar aroma dagingnya itu nggak terlalu menyengat gitu ya. Jadi pakai bawang putih dan juga siapkan juga garam dan juga ketumbar. Nah, ini pakai itu ya. Jadi ini adalah bumbunya. Nah, tinggal diulek-ulek aja sampai lembut, sampai halus ya. Ini saya uleknya pakai tangan ya, saya nggak blender. Soalnya biar tidak ada air gitu, jadi nanti cepat kering. Jadi ini saya ulek bumbunya pakai tangan dan pakai ulekan. Jadi saya nggak pakai blender, biar lebih alami aja gitu. Dan juga kalau misalkan pakai blender biasanya lebih banyak air ya, karena kita kan harus mencampurkan sedikit air biar lebih lembut seperti itu. Nah, kalau sudah lembut, sudah halus ya, kita masukkan aja ketumbarnya ke dalam bumbu tadi itu. Nah, jadi dimasukkan ketumbar secukupnya ya, tidak terlalu banyak. Jadi sesuai selera sih sebenarnya, sesuaikan sama banyaknya daging juga ya. Nah, ini saya kira-kira menggunakan 2 sendok ini untuk 1 kilo daging. Jadi ini diulek sampai ketumbarnya itu halus seperti itu. Saya juga pakai ulekan tangan aja, nggak saya blender. Jadi tinggal diulek aja sampai semua itu tercampur rata antara si ketumbar dan juga bawang putihnya. Ini tinggal diulek aja sampai halus. Nah, pokoknya diulek sampai halus ya. Nah, kalau sudah halus kita masukkan ini gula merah ya. Ini pas saya pakai gula merah, ini saya pakai gula aren. Kalau nggak punya gula aren juga pakai gula merah biasa juga boleh. Kalau bagi yang suka manis boleh gulanya agak banyak ya, karena saya nggak terlalu suka sih. Jadi lebih suka yang lebih ke asin gurih gitu. Jadi ini gulanya tidak terlalu banyak. Lalu tambahkan garam ya, sekitar 1 sendok makan, atau sesuai selera ya. Jadi jangan sampai dendeng kita ini terlalu asin. Jadi kita harus juga sesuaikan juga rasanya gitu. Jadi jangan sampai terlalu asin. Nah, kalau sudah nih, tadi sudah kita masukkan. Nah, ini ya, tambahkan juga asam Jawa
ya, asam jawa, bukan asam kandis ya, asam jawa. Nah, ini kita masukkan aja bumbu-bumbu kita tadi yang sudah kita ulek tadi itu, ditampur dengan asam jawa. Nanti tinggal ratakan seperti itu. Nah, ini adalah bumbunya ya. Tadi ada bawang putih, ada garam, ada merica, ada bawang merah, dan juga pakai asam jawa. Nah, ini tinggal diaduk-aduk, dicampur-campur aja sampai bumbunya itu merata dan semuanya itu tercampur gitu. Nah, ini bumbunya gampang banget kan, mudah banget tuh caranya buat dendeng. Nah, setelah itu nanti tinggal dibalur-balur aja. Tinggal dibalur-balur aja tuh ke dendengnya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dibalur-balur aja, lalu kita diamkan selama 1-2 jam ya. 1 jam juga boleh. 1-2 jam, 1 jam aja juga boleh. Nah, nanti kalau sudah kita balur semuanya, sudah kita diamkan, nah nanti tinggal kita jemur. Jemur di terik matahari yang panas seperti itu. Nah, ini balurinnya satu-satu ya. Balurin dagingnya itu. Nah, ini sampai semuanya itu terbalur, sampai semuanya itu merata ya, biar bumbunya itu merata ke semua dagingnya. Nah, ini kita balur semuanya sampai habis dagingnya. Nah, seperti itu. Nanti lalu didiamkan aja, selama 1 jam. Boleh diamkannya taruh di kulkas juga boleh ya, taruh di kulkas gitu selama 1 jam. Jangan lupa di atasnya itu ditutup dengan plastik wrap, atau juga bisa misalkan pakai Tupperware atau kotak yang bertutup seperti itu juga bisa. Jadi nanti tinggal taruh kulkas selama 1-2 jam dan sampai bumbunya itu meresap. Nanti kalau setelah itu tinggal dijemur di terik matahari seperti itu. Lalu kalau sudah dijemur, jangan lupa dibalik ya, misalkan 1 jam atau 2 jam kemudian gitu, dibalik gitu, dendengnya yang kita jemur tadi itu dibalik agar keringnya itu merata. Jadi kadang-kadang kan kalau nggak dibalik itu bawahnya masih basah tapi atasnya udah kering. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dibalik dendengnya agar keringnya itu merata seperti itu. Kalau misalnya dalam sekali jemur itu kurang panas ya, atau misalkan belum agak kering gitu, kamu juga bisa simpan di kulkas, lalu besoknya itu dijemur lagi seperti itu sampai kering ya, sampai kering, sampai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, ini dendeng awet banget ya. Jadi kalau misalkan dapat punya daging terus banyak, terus habis itu daripada di kulkas aja nanti juga kita kalau mau masak kan repot tuh. Jadi ini dibuat dendeng ini praktis banget dan gampang banget gitu. Jadi kalau masaknya tinggal goreng aja, bisa dibuat dendeng balado, bisa juga buat lauk makan. Kalau misalkan tinggal digoreng aja gitu juga udah enak banget. Ini kan udah ada rasanya gitu. Jadi tinggal digoreng, kan tadi dijemur, tinggal digoreng sebentar udah deh mateng gitu. Jadi nggak perlu waktu lama. Nah, seperti itu. Dan juga rasanya udah enak banget, udah gurih gitu, rasanya pokoknya enak. Dan ini bisa awet banget apalagi kalau taruhnya di kulkas ya. Aku sih saranin taruhnya di kulkas agar lebih awet aja gitu. Kalau takutnya kalau di luar kan nggak awet. Nah, seperti itu. Oke, selamat mencoba. Nah, ini dia hasilnya, sudah kering. Nah, ini tinggal diolah ya, tinggal digunting-gunting lalu digoreng, dan juga ditambahin sambal balado. Dibuat sambal balado juga boleh, tinggal dibuat lauk juga boleh. Oke, selamat mencoba dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.